Oke, baik. Selamat sore, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan pembahasan modul tutorial yang kedua. Tapi sebelum itu, kita mau tuntaskan dulu yang modul 1 ya. Yang kemarin itu kita hanya sampai ke nomor 7. Nomor 7 pun itu mungkin ini ya, tidak tuntas. Sehingga kita ke penyampaian dari solusi penyelesaian saja ya. Nanti kita akan bahas yang modul 2-nya. Tapi sebelum itu saya ke solusi modul 1 ya. Modul 1 kemarin ini nanti solusinya akan juga disampaikan ke rekan-rekan tapi tidak sekarang. Jadi nanti menunggu sampai mau menuju ujian ya, baru nanti solusi itu akan ditampilkan ya, akan ditampilkan dan juga akan di upload gitu ya di Edunex. Namun tidak sekarang ya, tidak sekarang. Jadi yang bisa saya lakukan untuk sekarang itu adalah memperlihatkan saja ya, jawaban dan langkah penyelesaian untuk yang modul 1 ya, modul 1 dulu ya. Karena ini sudah dibahas waktu di pekan yang lalu. Ya, jadi kita langsung aja ke nomor 7 ya, ke nomor 7 yang terkait dengan percepatan sentripetal itu. Ya. Nah, nomor 7 ini ya. Saya tutup dulu ini ya. Oke, ini diberikan T1 sama dengan 2 second, kemudian percepatan sebuah partikel diketahui adalah 6 itopi ditambah 4 jetopi ya. Dan partikel itu bergerak dengan kelajuan konstan, putarannya berlawanan ya, ini ya, berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga saat T2 diketahui percepatan partikelnya itu adalah 6 itopi dan 6 itopi min 4 jetopi. Nah, berapa jari-jari lintasan yang ditempuh oleh partikel tersebut jika T2 dikurang T1 itu kurang dari 1 periode. Nah, waktu kuliah kemarin sudah disebutkan bahwa kita harus cari dulu rasionya ya. Kita harus cari dulu rasionya yang yang dibentuk oleh percepatan T1 sama percepatan T2 itu berapa kalinya periode gitu ya, berapa kalinya periode. Kalau menggunakan soal yang aslinya chapter 4 problem nomor 63 itu persamaan percepatan yang keduanya itu membuat periodenya itu menjadi 3/4. Jadi dari 3/4 nanti bisa ketahuan periodenya sekian second. Nanti dari persamaan yang ini nih ya, persamaan yang yang R sama dengan 2 R itu sama dengan 2 pi periode itu adalah sama dengan keliling dibagi kecepatan, kemudian kecepatan itu adalah sama dengan kemudian kecepatannya itu berasal dari persamaan ini percepatan sentripetal A sama dengan V kuadrat per R. Makanya nanti bisa ketahuan nanti R-nya itu berapa. Jadi menggunakan persamaan ini. Nah, karena ini sudah dimodif ya, persamaan yang kedua ini sudah dimodif menjadi 6 itopi min 4 jetopi, sehingga nanti untuk mendapatkan proporsinya itu caranya seperti ini. Nah, kita cari dulu beda sudutnya antara antara sudut alfa 1 dengan alfa 2 itu beda sudutnya berapa. Kemudian ini di sini didapatkan ya, beda sudutnya ini alfa besarnya itu adalah sebesar 1,176 radian. Kemudian nanti proporsinya atau rasionya
ya. Ini adalah sama dengan satu putaran dikurangi beda derajat ini dibagi satu putaran gitu ya. Jadi untuk kan kalau misalnya satu periode penuh itu kan mereka 2pi dibagi 2pi gitu ya. 2pi dibagi 2pi itu kan satu periode. Nah, itu kalau dia satu periode, tapi kalau ini kan tidak ya, tidak satu periode, sehingga kita cari dulu ininya bedanya sehingga nanti kita dapatkan T-nya itu berapa gitu ya. Nanti di sini dengan proporsi ini ya. Ini kalau ini bisa di Anda cari misalnya 2pi itu 2 dikali 3,14 berarti 6,28. 6,28 dikurangi 1,176 dibagi 6,28 itu berapa ya proporsinya. Sehingga nanti dari 5 dikurang 2 sama dengan 3. 3 itu adalah sama dengan yang tadi ya. Apa namanya? Itu kita hitung aja ya. Coba PowerPoint. Kita pakai blank. Ya, kita pakai blank. Nah, kemudian new slide. Layout blank. Yang tadi didapatkan beda sudut alfa 1 terhadap alfa 2 adalah sama dengan 1,176 radian. Sehingga nanti T2 dikurangi T1 sama dengan 2pi. Ini sama dengan alfa gitu ya. Dikurangi alfa dibagi 2pi. T ya periode. Ini berarti ya 2pi itu adalah sama dengan 2 dikalikan 3,14. Ini adalah sama dengan 6,28 radian. Berarti 6,28 dikurangi 1,176 dibagi 6,28 adalah sama dengan 5 second dikurangi 2 second. Ini berarti 3 second adalah sama dengan, nah ini bisa dihitung nih berapa. Uh, 6,28 dikurangi 1,176 dibagi 6,28. Ya, jadi ini perbandingannya adalah 0,813 periode. Nah, jadi T-nya adalah sama dengan 3 second dibagi 0,813. Sehingga nanti didapatkan dia itu adalah yang di sini ya. Jadi didapatkan ya ini. T-nya sama dengan 3,691 second. Ya, yang ini. Nah, dari sini nanti kita masukin ke sini. Ya, ini dapatnya dari mana? Waktu di kuliah kemarin sudah dijelaskan bahwa dalam gerak melingkar, ini ada R, ini objeknya ke sini, ini bergerak dengan V, maka percepatan adalah sama dengan V kuadrat per R. Kemudian periode itu adalah sama dengan satu putaran, ya, keliling satu putaran dibagi kecepatan. Nah, makanya nanti dari sini kita dapatkan persamaan itu R sama dengan ya, percepatan dikalikan percepatan sentripeta dikalikan periode kuadrat dibagi 4pi kuadrat ya. Percepatan dikalikan T kuadrat dibagi 4pi kuadrat. Ya, nanti dapat nilainya segitu. Nah, ini caranya seperti ini ya. Jadi jari-jarinya adalah sebesar 2,488 meter ya.
Oke, sekarang kita ke nomor 8. Nomor 8 ada ya. Teman aku permisi, aku mau nanya boleh? Silakan. Yang nomor 7. Dua orang aja nggak sih? Itu sudutnya dapat dari mana ya Pak? Dua arcus tangan. Oh, waktu kemarin saya udah menerangkan mau di. Oke, kita terangin lagi ya. Dapatnya dari mana? Ini dari sini. Ini dapatnya dari kan tadi untuk A1 itu sama dengan 6I ditambah 4J. Yang A2 adalah 6I dikurangi 4J. Nah, ini apa ini namanya? Digambar ya, digambar. Ini kan berarti dia ini kalau yang ini kan nih, kalau yang percepatan A1 berarti dia 6I 6 ke kanan, kemudian bentar. Dari sini, dari kalau A1 ini kan gini, representannya 6 ke kanan, 6 ke kanan, terus 4 ke atas, ya kan? 4 ke atas. Sorry, bukan di sini. Yang waktu di kuliah itu A1 ini 6 ke sini, kemudian ini 4 ke sini. Ya, ini 6I, ya. Ini 4J. Nah, sehingga nanti inilah hasilnya kan ya. Ini A1-nya ini. A1-nya ini. Ya, ini A1-nya. Kemudian kalau yang ini bisa dihitung ya. Ini kalau nggak salah 36 ya ditambah 14 ini sama dengan 50. Jadi besar dari A1 yang ini adalah sama dengan akar 50. Akar 50 ya. Ya, jadi ini bisa kita dapatkan besarnya dari A1 ini sama dengan akar 50, besar dari A2 juga sama dengan akar 50, tapi arahnya beda. Kalau A1 seperti ini, kalau A2 itu Pak. Ya. Mungkin itu maksudnya mungkin 16 ya Pak, bukan 14 karena 4 kuadrat. Ya, sorry. Ya. Sorry, berarti akar 52 ya. Berarti akar 52, sorry. Ini akar 52. Ya, ini akar 52, akar 52, akar 52, akar 52, ini akar 52. Ya, makasih koreksinya. Nah, ini satu lagi adalah 6 ke samping, sebentar. 6 mendatar, gitu ya, 6 mendatar, kemudian dia 4 ke bawah. Nah, ininya gini. Ya, akar 52. Nah, ini A1 bentuknya gini. Ya. Jadi, kalau ini putaran searah putarannya berlawanan arah jarum jam, maka yang bentuknya kayak gini ya, A1 ini adalah yang ini. Nih, yang di sini. Ini A1. Nih, pada saat nih ya, yang bentuknya kayak gini nih. Bentuknya kan kayak gini. Ya, percepatannya bentuknya kayak gini. Nah, ini bentuknya kayak gini. Ini pada saat waktunya 2 detik dia percepatannya kayak gini. Nah, kemudian pada saat 5 detik dia bentuk si percepatannya kayak gini. Ya. Yang ini A2. Nah, ini kan bisa dilihat ya. Nah, ini sudutnya. Ya. Sudutnya tuh yang ini, sudut yang dibentuk oleh A1 sama A2 tuh seperti itu. Nah, bagaimana mendapatkan sudutnya sebesar 1,
Ini 1,176. Nah, ini dari sini. Dari apa ini namanya? Arcus tangen dari yang ini. Arcus tangen dari ini sebentar. Dari sini. Ini misalnya ini kan ke sini. Ini kan kesininya sorry, mana ya? Ya, ini kesininya 6, ini kesininya kan 4. Yang ini kemudian yang ini kesininya 4, yang ini kesininya 6 ya. Jadi kita nanti dapat sudut yang ini yang bawah. Ini jadi kan gini nanti. Ininya visualnya memang agak ribet. Visualnya kayak gini. Jadi ada yang gini, ini yang A1-nya. Nah, kemudian ada yang gini. Ini A2-nya. Jadi kita dapat sudut yang ini, dapat sudut yang ini. Ini kan sudut yang bawah sama yang atas. Ini kan dibentuk dari 4 dan 6 dan 4 gitu ya. Jadinya nanti didapatkannya sebesar 1,176 itu dari situ, dari arcus tangen itu. Ya. Makanya sudutnya itu dia dapat dari sini. Ya. Dia dapatnya dari sini nih, dari yang bagian yang atas, ini sudut yang ini. Ya, ini 4, yang ininya 6, yang ini 4, ini 6. Nah, itu nanti dapat sudutnya terhadap yang ini, terhadap yang horizontal yang ini. Sehingga nanti sudutnya sebesar 1,176. Ya, sudut antara kedua vektor tersebut. Ya. Ya, mudah-mudahan jelas. Terima kasih, Pak. Oke, kita ke nomor 8. Ini ada kasus kereta cepat TGV. TGV yang memiliki kelajuan rata-rata sebesar, jadi ini V-nya 216 km/h. Jika kereta tersebut melintasan melengkung dengan kelajuan tersebut dan percepatan yang dirasakan oleh penumpang itu harus dibatasi ya, karena kalau enggak nanti ada ketidaknyamanan. Ya, ini berhubungan dengan biofisik ya, berkaitan dengan biofisik tentang apa itu namanya persepsi kenyamanan dari manusia ketika menerima percepatan tertentu. Jadi kita kalau misalnya naik mobil atau naik kereta api atau naik pesawat atau apa, itu ada hitungannya bahwa tidak boleh melebihi percepatannya itu sekian G, karena kalau tidak ada satu ketidaknyamanan, dua mungkin juga dari safety-nya ini nggak baik gitu ya. Nah, oleh karena itu ya ada batasan ya. Jadi manusia saat naik kereta api cepat ya, dia percepatan maksimal yang bisa dia rasakan ini sekian. Kalau enggak nanti masalah gitu ya. Nah, berapakah radius kelengkungan terkecil untuk lintasan lengkungan tersebut? Nah, makanya untuk kereta api cepat terutama TGV ini, untuk kasusnya TGV itu kalau melengkung itu nggak bisa kita kayak motor langsung nikung gitu ya, nggak bisa gitu. Jadi dia memang harus lebar ini. Nah, makanya kalau nanti kereta api cepat kereta api cepat Bandung Jakarta jadi, nah itu kita harus hati-hati kalau misalnya ternyata ada ketidaknyamanan, ya itu mungkin karena kelengkungannya itu tidak sesuai standar atau tidak sesuai dengan safety dan lain sebagainya. Nah, sehingga dengan demikian kelengkungan terkecil yang harus dipenuhi itu ya adalah sebesar 7,3 kali 10⁻³ meter. Ini berasal dari ini aja, kelajuan dibagi oleh percepatannya. Karena tadi kita dapat ini ya, yang ini percepatan sentripetal. Yang ini. Ya, kayak yang ini kita udah tahu kelajuannya, kita udah tahu percepatannya ya. Percepatan sudah tahu, kecepatannya sudah tahu. Nah, sehingga nanti R minimumnya itu yang harus
dipenuhi berapa meter gitu ya. Nah, ini range-nya kilometer tuh lihat, 7,3 kilometer. Ya. Jadi kalau supaya si kereta api cepat ini melaju dengan kecepatan konstan 216 km per jam, ya ini kalau pakai standar TGV Jakarta Bandung cuma sejam ini. Ya. Jakarta Bandung cuma sejam. Ini kelengkungannya ya, jadi melengkungnya itu dia harus jari-jarinya itu sebesar 7,3 km. Nah, kemudian pada kelajuan berapakah kereta tersebut harus bergerak di lintasan lengkung jari-jari 1 km dengan batas percepatan sekian. Ya. Nah, kalau misalnya skenarionya R-nya adalah 1 km dengan batas percepatan yang dirasakan manusianya itu adalah 0,05 G, ya, maka kecepatan dari kecepatan dari TGV itu menjadi 22 meter per sekon, ya, 22 meter per sekon. Nah, ini kalau dikonversikan, coba ya, misalnya kita konversi gitu ya, kita konversi misalnya ya, ini misalnya kita kok per arc second, per second. Mana ya? Convert meter per second to kph. Nah, ini dia. Tadi disebutkan kecepatannya adalah 22 meter per detik ya. 22 meter per detik. Jadi kalau 22 meter per detik, jadi dia harus turun. Tuh. Tadinya kecepatan dari TGV-nya ini 216 km per hour. Tapi kita misalnya ini memaksa kereta api ini melaju di suatu tikungan lengkung, tapi jari-jarinya dibikin pendek gitu ya. Tadi kan supaya safety dia 7,3 km yang ini. Tapi sekarang kalau dibikin pendek, ya jari-jarinya itu hanya 1 km dengan safety-nya ini tetap dipertahankan, tapi lihat kecepatannya turun dari 216 km per jam menjadi 72, ya, menjadi 72 km per jam, ya, setara dengan 22 meter per detik ini. Nah, jadinya bukan lagi kereta api cepat, tapi jadi kereta api biasa aja kayak gitu ya. Ini kalau kalau misalnya ininya ya batas percepatan safety-nya ini tetap dipertahankan, tapi si kelengkungannya dipendekin ya jadi 1 km karena ya misalnya ini tidak mampu untuk membuat lintasan melengkung yang panjang gitu ya. Jadinya dia bikin pendek gitu. Tapi ya ini tadi kereta apinya malah jadi lambat gitu. Jadi bukan lagi kereta api cepat. Oke, kita ke nomor 9. Nomor 9, sebuah peluru ditembakkan dengan kelajuan awal 30 meter per detik dari permukaan tanah menuju sebuah target, ya pada jarak R sama dengan 20 meter. Jadi jarak posisi tembak dengan target 20 meter. Berapakah sudut tembak terkecil, ya, supaya kena, dan berapa sudut tembak terbesar agar peluru dapat mengenai target. Nah, ini perhitungannya. Ya, perhitungannya ini kita menggunakan persamaan jangkauan terjauh gitu ya, menggunakan rumus jangkauan terjauh. Di sini kita ingin menentukan tetanya ya, sudutnya. Ini ada R-nya, kecepatannya kita ketahui, konstanta gravitasinya kita ketahui, tinggal nanti kita tentukan berapa tetanya. Nah, tetanya ini adalah 2 teta 0 didapatkan 0,218, sehingga nanti teta yang 2 teta ini ya adalah sama dengan arcus sinus dari 0,218, sehingga didapatkan
Arcusinusnya itu dari nilai ini adalah 12,58 derajat dan satu lagi adalah 167,4 derajat. Nah, sehingga nanti didapatkan untuk supaya dia kena target tetanya ya. Tetanya ini yang paling kecil adalah 6,29 derajat karena tinggal yang 12 ini dibagi 2. Kemudian yang 167 ini dibagi 2 ya, besarnya sebesar sehingga sudutnya menjadi 83,7. Ya, jadi ini untuk persoalan apa ini? Gerak parabola ini tinggal digunakan persamaan yang itu untuk jangkauan itu ya, jangkauan terjauh. Kemudian kita cari sudutnya ya, kemudian kita cari sudutnya. Nah, oke, ini ya silakan ini ini juga sambil direkam, jadi sebetulnya Anda tidak perlu mencatat. Jadi kita langsung aja ke nomor 10 ya. Nah, nomor 10 ini ada persoalan gerak relatif ya. Ada persoalan gerak relatif 2 dimensi. Di mana mobil M bergerak ke selatan, mobil P bergerak ke timur. Nah, ini ada ditentukan geometrinya, jarak dari mobil P ya, mobil putih sama mobil merah ke titik pertemuan di tengah-tengah persimpangan ini. Nah, ini juga ada kecepatannya VP sama VM. Jarak DP ya, jarak posisi sekarang dari mobil putih ke titik tengah adalah 800 meter, kecepatannya 80 km per jam. Kalau yang M itu jaraknya 600 dengan kecepatannya 60 km per jam. Dengan notasi vektor satuan, tentukan kecepatan pengendara M terhadap mobil polisi P. OP itu polisi. Kirain merah sama putih. Kemudian pada saat yang ditunjukkan oleh gambar, berapa sudut antara kecepatan yang diperoleh pada soal A dengan vektor posisi mobil polisi P diukur dari pengendara M. Nah, jika kedua kendaraan mempertahankan kecepatan masing-masing, apakah jawaban soal A dan B berubah seiring dengan dekatnya kedua mobil ke persimpangan? Oke, kita langsung aja. Solusinya seperti ini. Ya. Persamaan kecepatan mobil P terhadap polisi ya, itu adalah VM dikurangi VP, sehingga nanti vektor kecepatannya adalah seperti ini, 60 km per hour JTOP min ya, saya ini lagi, min 60 km per hour JTOP ditambah 80 km per hour ITOP ya, atau bisa juga ditulis sebagai 80 km per hour ITOP dikurangi 60 km per hour JTOP. Nah, ini adalah untuk kecepatan pengendara M ya, kecepatan mobil M relatif terhadap mobil P ya. Nah, kemudian vektor posisi mobil P diukur dari pengendara M. Nah, ini kebalikannya. Vektor posisinya ini adalah 800 M ITOP dikurangi 600 M ya. M ini meter ya. Jadi 800 meter ITOP dikurangi 600 meter JTOP. Dengan kata lain, kecepatan yang diperoleh pada soal A merupakan vektor yang sejajar. Merupakan vektor yang sejajar dengan R, sehingga sudut yang dibentuk antara kedua vektor tersebut adalah 0 derajat. Nah, jika kedua kendaraan mempertahankan kecepatan masing-masing, apakah jawaban A dan B berubah seiring dengan semakin mendekatnya kedua mobil ke persimpangan? Tentu saja ya, ini jawabannya tidak. Ya, karena ini semakin pendek pun ya, kecepatannya ini kan konstan ya. Jadi ini mengikuti pada saat ini misalnya pada saat dia semakin mendekat, kecepatannya ini kan tetap ya. Kecepatannya tetap, tapi orientasi dari si ininya kan ini mengikuti saja gitu ya. R-nya ini kan mengikuti saja seiring berjalannya waktu. Makanya nanti si sudutnya itu
tidak berubah, ya. Sudutnya juga tidak berubah. Oke, ada pertanyaan silakan dikemukakan. Yonakan. Iya Pak, saya mau tanya kalau yang kecepatan mobil polisi itu kenapa nggak minus 80 ya Pak? Yang mana? Yang bagian A. Itu kan mobil polisinya ke arah kiri. Ya. Bukan. Jadi harusnya bukannya negatif. Kenapa? Oh ini karena ada ini, ya, kecepatan si mobil polisi itu, ya, kecepatan mobil si polisi itu kan vektornya itu minus ini ya, minus 80 km per hour ya, benar nggak? Ya, tapi Pak, kenapa sekarang jadi positif nih? Ada ininya nih, nih ada tandanya, ya. Ya karena untuk melihat ini, ya. Posisi apa namanya kecepatan M terhadap P berarti ini si VM-nya dikurangi VP-nya, jadi M dikurangi VP, jadi menyatakan sesuatu relatif terhadap sesuatu ya berarti ini dikurangi ini gitu. Nah si VP-nya ini kan sebetulnya dia negatif 80 ya, dia sebetulnya negatif 80 tapi karena ini ada tanda negatif maka dia menjadi positif gitu. Sehingga untuk persoalan yang ini dia menjadi seperti itu. Tapi nah sekarang kalau misalnya kita ingin tahu apa kecepatan relatif mobil putih ya, mobil polisi yang putih ini terhadap M, maka VP kurang VM ya. VP kurang VM. Jadi VP-nya itu minus 80, VM-nya minus 60J. Tapi karena dikurangi menjadi plus 60J nanti kalau misalnya ditanya VMP-nya itu berapa. Ya. Jadi kalau misalnya ditanya kecepatan pengendara P, ya kecepatan pengendara mobil polisi P terhadap pengendara M, maka nanti VPM adalah sama dengan VP dikurangi VM. VP-nya itu adalah minus 80 km per hour I topi ditambah 60 km per hour J topi gitu. Oke, ini modul tutorial 1. Ini kita tuntaskan. Sekarang kita ke modul tutorial 2. Modul tutorial 2, kita ke sini dulu ya. Dua gaya horizontal bekerja pada... Oke, ini kita sudah masuk ke modul tutorial 2. Kita mulai dari nomor 1 dulu. Dua gaya horizontal bekerja pada sebuah papan talenan yang dapat meluncur di atas meja dapur yang licin berada di bidang XY. Satu gayanya adalah F1 sama dengan 3 Newton I topi plus 4 Newton J topi. Tentukan percepatan dari papan talenan dalam notasi vektor jika gaya yang kedua adalah F2 ini kayaknya ya. F2 min 3 Newton I topi ditambah dikurangi 4 Newton J topi. Kemudian skenario yang keduanya jika min 3 Newton I ditambah 4 Newton J topi. Kemudian yang ketiga adalah jika gaya keduanya adalah 3 Newton I topi dikurangi 4
Newton J-topi. Horizontal bekerja pada sebuah papan talenan 2 kg dapat meluncur di atas mesin berada di bidang XY. Satu gayanya. Oh, jadi ini kalau digambar ya. Ini jadi kalau digambar ya gini kali ya. Ya. Ini jadi kalau ini kalau ini Z terhadap X, ini ada papan talenan gitu ya. Ada papan talenan ini di atas permukaan yang licin. Nah, ini dia didorong oleh sebuah gaya gitu ya. Gitu, dikendalikan oleh gaya 1, gaya 2 gitu. Nah, ini kalau misalnya tampilannya sumbu X sumbu Y, tapi kalau tampilannya ini adalah ini ya, kalau ini tampilannya adalah ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ini ingat ya, ini tampilannya kalau 3D kayak gini. Ya, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Nah, maka si talenan tuh kira-kira gini lah. Ya. Nah, ini kemudian dia diterapkan gayanya F1-nya itu tadi berapa? F1-nya 3 positif 3 sama positif 4. Ya. Kalau ini positif 3, kemudian ini positif 4. Nah, maka si F-nya kayak gini. Nah, ini F1-nya ya. F1-nya arahnya ke sini. Set. Ini F1-nya. Ya, ini 4, ini 3. Nah, F2-nya skenario yang A itu adalah -3 -4. -3 -4. Sebentar. -3 -4 ya. -3 -4. Oh, oke. -3 -4. Karena nanti gambarnya beda. Kalau yang tadi ya, F1 sama dengan 4I tambah 3J. Nah, ini F2 sama dengan -3I -4J. Nah, berarti -3 -4. Sorry. Nah, ini gayanya gini. Ini F2. Ya. Nah, berarti F1-nya kayak gini, ini F2-nya kayak gini. Kayak gini gitu. Ya. F2. Nah, ini nyari sudutnya kalau bingung nih gini. Ini sini, ini gini ya. Ini cari sudutnya. Ya, ini cari sudutnya. Nah, kemudian kalau yang ini F ini, nah ini bisa juga ini cari sudutnya yang ini misalnya, ya. Dari sudutnya gitu, kayak gini. Tapi bisa juga nggak perlu dicari sih, nggak perlu dicari sudutnya, karena ini kan sudah dalam notasi vektor ya, dalam notasi vektor sehingga Anda diminta untuk menentukan apa sih percepatannya kan? Oh ya udah, menentukan percepatannya. Oh ya udah, ini sih mudah aja ya, ini mudah aja nih. Coba kemarin kita sampai kelompok berapa ya? Sampai kelompok 7 ya. Ya, sampai kelompok 7. Bentar. Sampai kelompok yang belum kemarin itu kelompok berapa? 8 dan 9 ya. Kelompok 7 udah. Karena kita udah nyampe nomor 7 kemarin itu. Berarti kelompok 8 dan 9 yang belum. Oke, saya cari absensinya. Saya stop sharing dulu. Oke, kelompok 8 Erika Nadia Putri ada?
Atau perwakilannya dari kelompok 8 silakan. Silakan, ini screen sharing-nya udah saya buka kok. Untuk yang dari perwakilan kelompok 8 nomor 1 modul tutorial A. Modul tutorial kedua. Silakan. Kelompok 8. Siapa perwakilannya? Ini ada Rafli, ada Erika, ada Jauza, Hasmi. Tadi saya panggilnya Erika sih. Silakan. Waduh, apa itu? Oh, kelompok 9 sudah ya. Kelompok 9 sudah. Ya, kelompok 8. Sama 7 berarti ya. 7 belum berarti. Udah, 8 dan 7 yang belum. Ya, 8 dan 7 yang belum. Silakan. Perwakilannya. Kelompok 8. Nomor 1. Apif mau Apif. Apif tuh Pak. Ya, silakan. Langsung aja. Ini saya stop share kalau gitu. Ini sudah diaktifkan kok ininya. Langsung aja. Ya, silakan. Ini freeze. Layarnya freeze. Tahu kenapa ini? Udah belum Pak? Layarnya hanya ini Microsoft Explorer. Anda kan ngebuka apa ini? PDF ya? PDF-nya nggak kelihatan. Sebentar Pak. Yang kebukanya ini, yang kebukanya Explorer-nya. Sudah belum Pak? Ya, sudah. Ininya coba. Nah, ini kan soalnya. Coba penyelesaiannya gimana? Oke. Ya, dibunyikan. Presentasikan. Untuk penyelesaiannya kan soalnya itu dua gaya horizontal bekerja pada sebuah pohon talenan, masanya 2 kg. Ya. Yang ditanya tentukan percepatan dari papan talenan dalam notasi vektor jika kedua gaya adalah yang A ditanya F2 sama dengan min 3 N min 3 I topi ditambah min 4 J topi. Jadi untuk mencari percepatan rumusnya sigma F dibagi M, dimasukkan dulu F1-nya 3 I topi ditambah 4 J topi. Terus yang ini
dimasukkan percepatan yang A, min 3 itopi dikurang min 4 jetopi. Habis itu dibagi masanya 2 kilo, jadi hasilnya 0 untuk yang pertanyaan A. Untuk yang B, percepatannya F1 ditambah F2 dibagi massa, sigma F dibagi M, 3 itopi ditambah 4 jetopi, ditambah yang B-nya itu min 3 itopi ditambah 4 jetopi, dibagi massanya 2 kilo. Jadi 3-nya habis, 4 jetopi tambah 4 jetopi, 8 jetopi, dibagi massanya 2 kilo, jadi hasilnya 4 jetopi meter second kuadrat untuk yang B. Untuk yang C, F1 tambah F2 dibagi M, yang F1-nya 3 itopi tambah 4 jetopi, ditambah untuk yang C, dimasukkan 3 itopi, dikurang 4 jetopi, dibagi massa 2 kilo. Untuk yang C hasilnya 3 meter second kuadrat itopi. Oke, makasih. Dari kelompok yang lain ada komentar dulu atau ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, terima kasih Rafli ya, sudah mewakili kelompok 8. Kita sekarang ke pertanyaan nomor 2. Ya, silakan ditutup ininya, saya kembali lagi. Nah, ini nomor 2 ya. Atau seperti permasalahan menurut oke, nomor 2 deh. Nomor 2, dalam suatu permainan tarik tambang 2 dimensi, Amin, Budi, dan Chandra menarik ban secara horizontal dengan sudut yang diberikan pada gambar. Ban mobil tetap akan dalam keadaan stasioner walaupun ditarik oleh ketiga anak tersebut. Nah, dalam keadaan stasioner itu artinya tidak ada percepatan, ya. Either dia itu diem atau dia tetap bergerak dengan kecepatan tetap, ya. Jadi tidak ada percepatan. Artinya stasioner itu. Amin menarik dengan gaya 220 Newton dan Chandra menarik dengan gaya 170 Newton. Nah, berapakah besar dari gaya tarikan dari Budi? Karena diketahui si bannya ini adalah stasiun. Oke, tadi kelompok 8 sudah, yang belum itu kemarin yang 7 ya. Kelompok 7 ya. Kalau berarti kemarin itu oke. Jadi kalau begitu saya minta perwakilan kelompok 7-nya. Mahira Hasna ada di sini? Mahira Hasna, apakah ada? Atau perwakilannya? Atau rekannya? Dari kelompok 7. Itu cuma nyari ini kok, nyari gaya yang dari Budi, sehingga membuat total resultanya itu 0. Ya, yang membuat total resultanya itu 0. Silakan kelompok 7 perwakilannya. Ini ada Dava, ada Mahira, ada Stella, ada Carlos, ada Iren, ada Indah, ada Tondi, ada Nadia, Octavian. Silakan. Ya udah saya Pak. Ya, silakan. Saya Pak. Tondi ya. Gimana cara Di itu dulu. PDF-nya dulu. Buka. Ya Pak, bentar Pak. Gimana cara sebentar ya Pak. Ya.
Iya Pak, sebentar Pak, lagi dinyalain share-nya Pak. Iya. Oh. Kalau ini Tondi menjelaskan yang lain yang lagi udah standby, temennya yang sesama kelompok 7 diupload hasil pekerjaannya misalnya, kalau ada kesusahan. Oke, udah diperlihatkan. Nomor 2 ya, nomor 2. Oke, silakan. Yang presentasinya Tondi ya. Oh dulu. Itu enggak. Berarti gue lihat. Itu mana? Jadi kan di sini udah melakukan tarik tambang. Ya. Yang ditanya tuh berarti Gaya tariknya Chandra ya Pak. Nah berarti kita di sini mencari gaya yang secara horizontal sama secara vertikal dulu Pak. Nah di sini berarti kita cari delta F di tinjau sumbu X-nya Pak, buat nyari sudutnya Chandra Pak. ya. Pertama-tama berarti kita memulai delta F sama dengan 0 karena dia terus ini F-nya Chandra dikurang sama F-nya Amin sama dengan 0. Terus habis itu F Chandra sama dengan F-nya Amin. Habis itu dimasukin gayanya Chandra, terus sama gayanya Amin, gayanya Chandra cos theta sama dengan gayanya Amin cos 47 derajat. 47. Ya, lalu jadi 40 dari 157 kurang 90. Kita dapatnya. Terus habis itu dicari cos theta-nya dari ini 220 ini cos 47-nya ini 0,682 udah diketemu. Terus dilakukan perkalian dan penghasilan ketemu ntar sudut Chandranya 28 derajat. Terus sekarang yang kita lakukan selanjutnya adalah tinjau sumbu Y. Sumbu Y itu di delta F di apa namanya? Sama dengan 0. Nah, jadinya F Amin ditambah F Chandra dikurang sama F Budi. Buat nyari ntar terakhirnya gayanya si Budi. Habis itu kita lakukan lagi F Budi sama dengan F Amin sin 47 ditambah F Chandra sin 28, ketemu jadinya 280 dikali 0,731 ditambah 170 dikali 0,469. Ntar ketemu F Budinya 240,55 Newton gitu Pak. Oke. Nah, itu yang 28 derajat itu dari mana coba? Ininya sudutnya itu sudut yang mana 28 derajat itu? Di gambar ada nggak? Di gambar? Oh ya, itu dia ya tetanya ya. Dia ngambilnya dari horizontal ya, dari datar itu, dari sumbu X dari ya. datanya Pak. Dari data horizontal sumbu X. Ya, betul. Jadi ininya cara menyelesaikan soal ini adalah kita tinggal melakukan akumulasi gaya aja. Jadi kita hanya menghitung delta F ya. Bukan delta F tapi sigma F. Sigma F itu adalah sumasi atau penjumlahan dari semua gaya yang ada di sini. Nah, betul tadi komponen horizontal itu diberikan sama Chandra sama Amin. Sedangkan yang vertikalnya itu ada dari ketiganya. Tapi di sini dilihat bahwa orientasi dari Budi ini kan murni vertikal, ya, murni vertikal. Jadi nanti itu dia didapatkan dari peninjauan terhadap sumbu Y. Kemudian yang X-nya itu hanya
berasal dari kontribusi Amin sama Chandra. Sehingga nanti didapatkan itu tadi ya sudutnya yang 28 derajat itu. Nah, 28 derajatnya itu berasal dari ya itu namanya dari komponen ya, komponen sumbu horizontal sama vertikal ya, sumbu X sama sumbu Y-nya didapatkan tetanya itu sebesar 28 derajat. Baru nanti di ininya apa namanya yang sudut dari candranya itu supaya dia ini melawan gitu ya, supaya dia itu apa itu namanya melawan dari gaya yang diberikan oleh Amin gitu ya, sehingga nanti didapatkan ininya komponen X dari gaya Chandra sama yang horizontalnya seperti itu. Dari kelompok yang lain silakan, ada tanggapan atau ada komentar silakan. Untuk nomor 2. Oke, kalau tidak ada, kita ke nomor 3. Terima kasih. Ini saudari Karen ya, yang ini kan, yang mempresentasikan hasil itunya. Oke, kita ke nomor selanjutnya, nomor 3. Ini kalau misalnya hari ini belum selesai, kita bisa lanjutkan hari Rabu ya, hari Rabu. Sedangkan nanti untuk materi kuliah kan bisa ada itu ya, apa namanya video pembelajaran, jadi bisa kita ini apa namanya Anda tidak perlu khawatir terlambat atau bagaimana. Saya mau ngapain ya? Oh ya, ini. Nomor 3. Ada partikel bermasa 3 kg atau objek lah ya, bergerak pada bidang XY menurut posisinya sekian ya. Posisinya arah X-nya sebagai fungsi waktu, arah Y-nya sebagai fungsi waktu. Saat 7 detik, tentukan besar dan arah dari gaya total yang bekerja pada partikel. Oh, sorry. Yang pertama adalah tentukan besar, dan yang B adalah arah dari gaya total yang bekerja pada partikel, dan arah dari gerak partikel. Ya, arah geraknya ini bagaimana? Karena ini didapatkan isi ini kan tinggal menginikan saja ya. Ini kan tinggal mendiferensialkan terhadap waktu, nanti masukin T-nya sekian, dapat percepatannya, ya kan? Besar percepatannya, kemudian arahnya, kemudian nanti gaya totalnya tinggal dikalikan dengan massa. Oke, ini saya minta kita sudah semua ya, kelompok 6 sudah ya kemarin ya, untuk nomor 7 ya kalau nggak salah kemarin. Berarti kita mulai lagi dari kelompok 1. Kelompok 1 saya minta perwakilannya Elzan, ada? Elzan Rajwa Malik. Oke Pak, bentar. Ya.
Nomor 4. Tiga. Nomor 3. Ketiga ya. Yang nomor 3. Nah, ya. Aku mau lihat soalnya dulu ya. Kita lihat soalnya. Nah, kan ini ada partikel dengan massa 0,340 kg itu bergerak pada bidang X aja. Dan itu ada fungsi X terhadap T, itu kan minus 15 tambah 2T minus 4T kubik. Terus ada fungsi Y terhadap T juga, itu ada 25 tambah 7T minus 9T kuadrat. X-nya dalam meter dan T-nya dalam detik. Nah, terus pada detik 0,7 tentukan A besar dan B arah sudut relatif terhadap arah positif dari sumbu X dari gaya total yang bekerja pada partikel, dan C arah gerak partikelnya. Berarti dari A dulu besarnya. Tadi nomor 3. Karena tadi itu bergerak pada X bidang X sama Y gitu. Kalau ini ada fungsi X, kalau kita turunin fungsi X-nya itu kita dapat kecepatan. Jadi yang tadinya minus 15 tambah 2T minus 4T kubik itu jadi 2T minus 12T kuadrat. Kalau diturunin lagi kita akan dapat percepatannya. Jadinya jadi minus 24T itu meter per second kuadrat itopi, karena arahnya ke kanan, arah X. Terus sama juga yang fungsi Y terhadap T itu dari 25 tambah 7T minus 9T kuadrat. Kalau diturunin dapat kecepatannya, kalau diturunin lagi dapat percepatan. Nah, terus kan tadi yang A itu dinanya percepatannya berapa. Jadi kita gabungin dua-duanya, ada yang arah percepatan arah X dan ada yang percepatan arah Y. Yang arah X itu kan tadi negatif 24T itopi, terus ditambah yang percepatan untuk yang arah Y itu tadi negatif 18 meter per second itopi. Nah, terus kita masukin tadi itu saat T-nya 0,7. Jadi minus 24T itu 0,7 jadi minus 16,8 itopi. Karena ini negatif 18, kita masukin jadi ya negatif 18 itopi. Dan itu tuh posisinya negatif itopi sama negatif jetopi itu ada di kuadran 3. Kalau misalnya kita mutlakin itu dikuadratin di akar, terus dikuadratin dua-duanya, kita ketemu percepatannya itu 24,6 meter per second kuadrat. Terus kita ke yang B, besar sudut relatif ya, pertanyaan yang B itu. Karena kita mau nyari sudut, kita pakai percepatan tan theta sama dengan percepatan Y-nya per percepatan X-nya. Terus kalau tan itu dibalikin kan jadi inverse. Jadinya terus tan inverse AY per AX itu tuh jadi tan tadi AY-nya minus 18 dan tadi AX-nya AX ya, atau ya AX-nya minus 16, itu pas aku pakai kalkulator jadi ketemu antara 47 derajat atau minus 133 derajat. Karena tadi yang di A itu kan negatif itopi sama negatif jetopi itu kuadran 3, jadinya pilihnya yang 133 derajat yang sama-sama kuadran 3 juga. Jadi si besar sudutnya itu 133 derajat. Terus yang C buat nyari tadi C apa ya? Arah gerak. Ya, arah gerak partikelnya ya, arahnya berarti. Nah, jadi untuk nyari tiga. Nah, kita V. Jadi lupa ya itu gimana ya. 2 minus 8, 12. Ya kan V itu kecepatannya.
kita masukin aja sama kayak kalau yang arah X itu kan 2T minus 12T kuadrat. Kita masukin aja T-nya 0,7. Itu yang buat itopinya, arah X-nya. Terus ditambah arah Y-nya. Itu 7 minus 18T. Masukin aja T-nya tadi 0,7 itopi. Terus juga kita pakai yang sama kayak cara yang B, pakai tan theta. Tapi sekarang pakainya yang V-nya bukan percepatannya. Jadi VY per VX. Kalau dipindahin tannya jadi tan inverse juga. Tadi itu VY-nya kalau udah ditambah-tambah jadi min 5,60. Terus yang X-nya min 3,08. Terus pas udah dicari itu ada 55,3 derajat atau minus 125 derajat. Karena tadi juga kita semua pakai kuadran 3, carinya juga yang derajatnya itu di kuadran 3. Jadi arahnya ke arah bawah kiri gitu, kuadran 3. Gitu. Oke. Dah? Ya, baik, makasih. Ada ini dulu, ada pertanyaan atau komentar dulu dari kelompok yang lain, silakan. Oke, jadi ini penyelesaiannya sebetulnya tahapannya sudah tepat ya. Jadi tadi ada persamaan posisi X sama Y. Kita turunkan 2 kali terhadap waktu sehingga kita dapatkan percepatan arah X, jadi AX, dan percepatan arah Y atau AY. Kemudian karena yang percepatan arah X itu masih berupa fungsi waktu, maka kita masukin nilai waktu yang diminta yaitu 0,7 second ya, sehingga nanti didapatkan percepatannya itu yang AX-nya adalah minus 24 ya, minus 24 T ya, minus 24 T. Sedangkan kalau yang satu lagi ya, yang komponen Y-nya itu adalah minus berapa? 18 ya? 18. Ya. Nah, lalu kita ini kan hitung ya. Di 0,7 detik itu berarti 24 dikali 0,7 ya. Nah, itu jadi AX sama AY-nya. Nah, F-nya ini kalau di kelompok 1 sepertinya cari besarnya A kemudian dikalikan dengan M. Ada cara yang kedua. Nggak perlu jadi dicari besarnya itu belakangan. Ya, ada cara yang kedua. Jadi cara kedua adalah kita cari dulu F vektornya. Kita kalikan A yang sudah ada di situ ya, 16,8 dikali 16,8 itopi dikurangi 18 jtopi dikali masanya. Nanti dapat vektor gayanya ya. Dapat vektor gayanya, kemudian nanti dicari dengan besar vektor gaya adalah sama dengan akar dari fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Ya, nanti jawabannya harusnya sih sama ya dengan ini 24,6. 8,37 ya, harusnya sama. Ya, harusnya sama 8,37. Kalau cara mencarinya seperti itu harusnya sama. Kalau berbeda mungkin ya itu, mungkin ada kesalahan hitung atau apa gitu ya. Nah, itu hati-hati karena kalau yang gini biasanya kesalahan jawaban akhir itu karena salah hitung misalnya koma belakangnya atau apanya gitu ya. Nah, itu hati-hati. Kemudian arah dari gayanya. Nah, arah dari gayanya tadi digunakan ya dari percepatannya aja ya, dari percepatannya aja sebetulnya ya. Dari percepatannya saja diinikan tangen tetanya itu adalah min arcus tangen dari tetanya itu adalah sama dengan min 16,8 dibagi min 18 ya. Kebalik ya. Tangan itu Y per X ya. Sorry. Tangan itu Y per X ya. Oke, berarti min 18 dibagi min 16,8 ya. Nah, ini kalau ini ya itu nanti hasilnya adalah tadi 47 sama minus 33. Nah, sesungguhnya gini.
supaya kita pastikan dia ada di kuadran mana, lihat komponennya. Kalau komponennya itu di keduanya positif ya, jadi kalau misalnya AX dengan AY-nya itu positif, itu biasanya dia di kuadran 1. Benar nggak? Ya kan? Iya, positif, Kemudian positif. kalau misalnya kalau misalnya AX-nya itu negatif, Positif. AY-nya itu positif, dia di kuadran 2. Gitu. Jadi kayak ini, apa namanya, kayak yang percepatan yang tadi kita ini kan, coba siapa? Elzan dimatiin dulu. Oh iya. Bentar. Coba Elzan itunya apa namanya? Sharingnya dimatiin dulu. Ya. Kalau bingung ini dari sini. Misalnya secara geometri aja. Ya, kalau misalnya apa ini? Nah, ini sudut ini. Nah, ini kalau misalnya kita ini, nah ini kan berarti ini positif ya. Nah, artinya gini. Nah, ini tetanya kan ya. Nah, ini kuadran 1. Kuadran 1. Nah, kalau di kuadran 2, maka ininya negatif, X-nya negatif, X-nya positif, ya, X-nya positif. Nah, ini sini, ya, jadi di sini. Nah, sehingga nanti perhitungan ininya, ya, perhitungan sudutnya, ini dia dari sini. Kalau ngitung sudut, ada konvensi matematik yang menyebutkan bahwa dia dihitungnya dari sumbu yang ini, dari X positif. Sehingga yang ini, ya, kalau kita nyebutin kuadran 2 di sini, dia ngitungnya dari sini. Nah, ke sini, ya. Jadi ini sudut alfanya segini. Nah, kemudian kalau kuadran 2, ya, kalau kuadran 2 berarti ininya negatif, X-nya negatif, Y-nya negatif, gitu ya. Sehingga nanti didapatkan theta terhadap ininya seperti ini, tapi ini sudutnya secara keseluruhan sini, ya, sebut saja dia beta. Nah, kemudian yang kuadran 4, dia kalau begini, ini berarti X-nya positif, Y-nya itu negatif, ya. Sehingga nanti kita bisa lihat dia ada di kuadran mana itu dari si itunya tadi. Tadi kan didapatkan percepatannya adalah sama dengan min 16,8i dikurangi 18 ya. Begini ya. Ya, ini nanti ada di kuadran ketiga. Kuadran 3. Kuadran 4 ya, yang ini. Nah, ini maka dia ada di sebelah sini. Nah, sehingga tadi didapatkan sudutnya tetanya itu adalah sebesar min 133 ya derajat. Nah, ini harus disebutkan ya, min 133 derajat ini itu dari, karena ini kalau di ini ya, kalau misalnya ini nih sebetulnya kurang tepat. Ya, kalau dari menunjuk ke konvensi ini 133 tuh kayak gini, saya ngerti. 133 tuh kan gini, dari sini ke sini. Ya, dari sini min 133 derajat gitu ya maksudnya ya. Iya. Ya. Nah, lain kali kalau menghitung sudut itu jangan dari horizontal ke bawah. Karena kalau ngitung sudut biasanya kita menggunakan aturan menggunakan aturan apa itu counterclockwise. Counterclockwise itu berlawanan arah jarum jam. Jadi walaupun ini jawabannya betul ya, jawabannya betul 133, tapi tidak sesuai konvensi saja gitu ya. Yang ini bahwa theta sekitar min 133 ini berlawanan dengan konvensi searah jarum. Ini kan berarti kan dia ini apa namanya searah jarum jam gitu ya, ke bawah gini. Nah, sebaiknya kalau mau lebih tepat ya, ini untuk semua juga ya, kalau nanti dapat persoalan sudut seperti ini kita mengubahnya dari sini. Nih, ukur sudutnya dari sini. Dari X secara positif, jadi berlawanan arah jarum jam, sehingga nanti didapatkan sudutnya alfanya adalah sama dengan 360 derajat dikurangi 133 derajat, ini sama dengan 227 derajat. Jadi ini yang sebetulnya ditanya nih, ya. Sebetulnya yang ditanya itu adalah alfa. Sebetulnya ini betul, yang theta Anda dapatkan itu tadi betul. Hanya nggak kalau Anda nggak ngasih tahu bahwa dia diukur seperti ini,
takutnya dianggap salah karena biasanya kita ngukur sudut itu dari arah yang positif. Jadi arahnya ke atas gini ya, arahnya ke atas gini berlawanan arah jarum jam. Jadi bukan ke bawah. Walaupun tepat ya, walaupun tepat 133 derajat dari sini ya searah jarum jam, tapi kalau mau lebih tepat lagi kita mengukurnya tuh dari sini ya, mengukurnya itu dari ini. Jadi 0 derajat di sini, 90 derajat sini, 180 derajat sini, 270 derajat sini. Jadi kita mengukurnya dari sini ke sini ya. Ya. Oke. Sedangkan untuk yang kecepatannya tadi didapatkan berapa tadi? 125 ya. 125 karena tadi diturunkan terhadap waktu sekali, dimasukkan waktunya, kemudian nanti didapatkan ininya. Ya, didapatkan sudutnya seperti itu. Oke. Ini sebentar. Ini dari tadi saya ini ya, monolog ya. Sorry. Yang ini tadi terlihat enggak? Yang ini. Tadi layar ini terlihat enggak? Tidak ya? Tidak ya, tadi enggak terlihat kan ya? Ini saya hanya tadi menerangkan, kalau saya menerangkan bahwa ini, apa ini namanya? Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, Anda lihat dari sininya nih, dari komponen A-nya. Dari A-nya biasanya kita udah tahu ini kayak gimana. Jadi kalau kuadran 1, kalau percepatannya kayak gini, ya positif ini kalau A positif, AX positif, AY positif, maka ini di kuadran 1. Kalau di kuadran 2, AX-nya negatif, AY-nya positif, gitu ya. Kemudian kalau yang ini seperti ini, yang kuadran 3, ini dapatnya gini, ya. Dia di min 16,8 I, kemudian min 18 J topi gitu ya, jadinya dia di ada kuadran 3. Kemudian tadi saya sebutkan tetanya tadi didapatkan untuk percepatannya 133 derajat. Ini betul kalau Anda misalnya menambahkan informasi dia diukurnya searah jarum jam ke bawah gini ya, searah jarum jam ke bawah ini 133 derajat, maka tepat. Tapi kalau mau menggunakan konvensi matematik yang berlaku, kita mengukurnya justru dari yang atas ya, dari yang atas. Makanya kalau di ini ya, kalau di konvensi yang tepat, yaitu diukurnya ke atas berlawanan arah jarum jam sehingga dia sudutnya menjadi 227 derajat ya. Walaupun yang ini bertepat, tapi Anda harus sebutkan bahwa dia diukur searah jarum jam ya. Searah jarum jam minus 133 derajat. Kalau yang menggunakan konvensi matematik, sudut itu dihitung positifnya itu ke atas gitu ya, dari sumbu X positif, sehingga dia diukurnya menjadi 227 derajat. Nah, kalau yang kecepatan nanti mengikuti aja. Tadi didapatkan sudutnya min 125 derajat, berarti sudut yang sesuai konvensinya itu adalah 255 derajat. Ya, seperti itu. Oke, kita ke ini lagi. Pak. Ya, silakan. Aku mau nanya boleh? Boleh. Itu yang mau nanya yang B sama yang C, Pak. Ya. Arah gaya total kenapa mengacunya pada vektor percepatan, sedangkan yang arah gerak mengacunya pada vektor kecepatan? Oh, karena ini kan sebentar. Sebetulnya Anda mau mengarah dari gaya juga bisa, gitu ya. Mengarah dari gaya juga bisa. Tapi kenapa menggunakan yang percepatan kan karena masanya positif, ya kan? Jadi tadi kan didapatkan jadi gini, kalau yang tepat memang sebetulnya kan kita punya ini ya, Fx I ditambah Fyj. Ini kan berasal dari sama dengan massa dikalikan percepatan X ditambah massa dikalikan percepatan Y gitu kan ya. Dengan massa dikalikan AXI ditambah AYJ topi gitu kan ya. Berarti arah F sama arah A sama kan ya. Artinya saya kalau mau menentukan arah dari gaya, saya lihat dari arah dari percepatan kan sebandingnya gitu. Karena masanya positif ya kan, tidak ada massa negatif kan.
Kalau massa kan tidak ada yang positif, massa kan tidak ada yang negatif. Beda dengan muatan. Kalau muatan kan ada muatan negatif positif, elektron proton. Kalau massa kan selalu positif, maka arah dari F, arah dari gaya, pasti searah dengan percepatan. Ya, arah dari gaya pasti searah dengan percepatan. Makanya tadi arah dari F, sehingga arah dari F yang sama dengan theta sama dengan arcus tangen dari F Y per Fx itu pasti sama dengan arcus tangen dari AY per AX, gitu ya. Ya, dari sini. Ya, karena ini kan sama. F sama A itu arahnya pasti sama. Ya, arahnya sama. Karena dia hanya tinggal dibagi dengan si M-nya itu aja. Kalau tidak percaya silahkan aja. Tadi kan didapatkan kelompok itu ya, kelompok apa itu namanya? Kelompok 1 kan tadi tetanya itu kan dari arcus tangen dari AY per AX, ini kan sama dengan arcus tangen dari AY-nya 18 ya, 18 min 18 dibagi min 16,8. 16,8. Ya, kayak gini kan ya tadi ya. Coba saya cek. Ya. Nah, coba bandingkan dengan kalau misalnya tetanya itu dari arcus tangen min 18 dikalikan massa berapa sih? Massa ininya? 0,34. 0,34 ya kan? Kali 0,34 dibagi min 16,8 kali 0,34 gitu. Nah, hitung aja. Ini sama harusnya. Ya. Karena ini juga saling menginikan kan, saling membagikan ya. Ini kan saling menghilangkan ya. Ini kan dihilang, hilang. Ya kan? Balik lagi ke sini. Tuh. Ya kan? Nah, itu satu. Ya. Kenapa arah gaya bisa kita cari dari arah percepatan. Nah, kalau yang kedua ini arah gerak. Kalau arah gerak ini kita lihat dari kecepatannya. Karena yang menandakan benda bergerak atau tidak bergerak itu dari kecepatan. Kalau kecepatannya itu 0, berarti kan dia nggak gerak. Ya. Kalau kecepatan 0, ini kan berarti dia tidak bergerak. Kemudian kalau V-nya itu tidak sama dengan 0, artinya dia ada nilainya, maka dia bergerak. Maka arah gerak ditentukan dari kecepatannya, gitu. Ini sama dengan arcus tangen dari VY per VX. Ya. Nah, kalau misalnya coba saya ke ini dulu. Arah gerak ya, arah gerak dari partikel ya, arah gerak dari partikel. Arah gerak itu ya, kalau arah gerak ditentukannya itu memang dari arah si kecepatannya gitu ya, bukan dari posisi. Bukan, kalau posisi itu menyatakan kedudukan dia pada saat T tertentu gitu ya, tapi bukan menunjukkan arah geraknya dia itu menuju kemana, itu dilihat dari si kecepatannya ya, dilihat dari kecepatannya. Sedangkan kalau XY-nya itu hanya menandakan posisi dia saat itu di mana. Ya, mudah-mudahan menjawab. Oke, satu pertanyaan lagi deh. Nanti sisanya kita lanjutkan hari Rabu. Satu elektron dengan laju sekian bergerak horizontal memasuki daerah sehingga mengalami gaya konstan vertikal. Ya, jadi vertikal ke atas. Massa elektron adalah sekian. Tentukan jarak vertikal yang ditempuh elektron akibat gaya vertikal tersebut selama dia bergerak horizontal sejauh 30 mm. Oke, kita ke kelompok 2. Kelompok 2
Saya panggil Irdia, ada? Ada, Pak. Ada. Silahkan dipresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya nomor 4 ya. Ya, nomor 4. Ini saya stop share dulu. Oh ya, jangan lupa rekan-rekan di sini untuk mengisi daftar hadir. Kalau misalnya Anda tidak hadir juga nggak apa-apa sih sebetulnya, kan ini kan apa namanya kita jujur-jujur aja gitu ya. Kalau emang nggak hadir itu nanti dianggap Anda menggunakan jatah yang 20% itu nggak masalah. Kan apa namanya nilai Anda kan nggak di, kalau 100% maka nilainya nanti lebih baik, itu kan ya enggak kan. Ya, jadi kalau memang Anda mau nggak hadir tutorial nggak masalah. Ya, silakan menggunakan jatah yang 20%-nya itu. Ini, Pak, Oke, jadi silakan. Kalau sudah silakan langsung aja. ini jadi kan elektronnya di sini bergerak ke arah horizontal dengan kecepatan V0 1,2 kali 10 pangkat 7 m/s/i topi. Terus diberi gaya ke arah vertikal dengan gaya sebesar 4,5 kali 10 pangkat min 16 nj topi. Terus kita disuruh mencari disuruh mencari perpindahan ke arah vertikal. Jadi kita pakai rumus ini, Y sama dengan V0 Y. V0 Y itu V0 Y kali T min setengah AT kuadrat. Terus karena V0 Y-nya 0, jadi hanya pakai min setengah AT kuadrat. Jadi kita pakai kan jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Berarti waktu sama dengan jarak per kecepatan. Terus kita juga pakai F sama dengan M per A. Jadi A-nya kita pakai F per M. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus yang Y sama dengan setengah AT kuadrat itu. Jadi A-nya pakai F per M dan T-nya pakai X per V0. Sudah dimasukkan ke dalam rumusnya sesuai nilai FM dan V0 yang diketahui, terus ketemu hasil ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu adalah Anda menggunakan percepatannya itu min setengah AT kuadrat ya? Iya. Itu kenapa negatif? Boleh saya tahu? Itu kan Y sama dengan V0Y dikali dengan waktu dikurangi setengah AT kuadrat ya? Betul nggak tuh? Nah, kenapa negatif bisa dijelaskan nggak? Kenapa ya? Awalnya saya pikirnya kan karena ke arah vertikal ke atas, jadi minus melawan, harusnya minus melawan gaya gravitasi. Tapi seperti saya salah masukkan karena kan biasanya kalau misalnya vertikal ke atas percepatannya menggunakan percepatan gravitasi, jadi percepatan gravitasinya minus. Jadi itu di situ saya salah memasukkan rumus. Oh ya, harusnya positif ya, biar nggak misleading. Jadi gini, nomor 4 itu sebetulnya ada informasi yang implisit. Gravitasi tidak diperhitungkan, gitu ya. Jadi elektron bergerak ke arah sumbu X horizontal, tadinya kan datar gitu ya. Kemudian dikasih gaya sebenarnya dia ke atas gitu ya. Ya, sehingga dia ke atas gitu. Nah, ini ini namanya, sehingga dia ada percepatan ke arah atasnya itu karena tadinya dia bergerak ke kanan,
tiba-tiba sekarang dia dipaksa untuk bergerak ke atas gitu. Jadi percepatan yang arah atasnya itu lebih dominan gitu ya. Nah, di sini jangan apa itu namanya? Jangan terkecoh dengan yang setengah GT kuadrat. Enggak, karena di sini kita anggap bahwa si gravitasinya itu sudah berhasil untuk inilah. Ada dua hal. Bisa dianggap gravitasinya itu kita abaikan, atau si gravitasinya itu sendiri dia sudah ini bukan tereliminasi, tapi bisa dilewati gitu loh, bisa si percepatannya itu satu diabaikan ya, faktor dari gravitasi ke bawahnya itu diabaikan karena elektronnya ini cukup kecil ukurannya. Yang kedua adalah si faktor gravitasinya ini terlampaui gitu. Jadi total dari percepatan ke atas itu jauh lebih besar daripada si gravitasinya. Gravitasi kan min 9,8 ya. Jadi ini si percepatan yang ke atas ini menghasilkan total akselerasi. Jadi total akselerasinya ini justru membawa dia ke atas gitu. Makanya di sini yang tepat itu adalah positif, karena di bawahnya kan Anda menggunakan positif tuh. Iya, Pak. Betul. Nah, itu kan nggak konsisten. Anda tadinya kan nulisnya min setengah AT kuadrat kan. Nah, tiba-tiba di bawah jadi positif. Nah, itu makanya saya tanya dari mana gitu kan. Nah, itu yang bedanya. Kalau SMA kita rumus jadi masukin gitu ya. Nah, kalau sekarang ini memang Anda diminta untuk mikir. Kalau nulis seperti ini, kenapa langkah selanjutnya beda gitu? Apa yang menjadi ini dasar pemikirannya gitu ya? Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, jadi untuk ini ya, untuk yang perhitungannya ini sudah tepat. Hanya itu tadi, hati-hati tuh. Kalau salah nulis seperti itu, kadang nanti pemeriksa ujian, karena nanti gini, ujian yang meriksa ujian itu nanti kan bukan saya, ya. Jadi kelas 33 itu kan nanti yang meriksa ujian itu misalnya dosen yang lain. Nah, kalau dosen yang lainnya itu cukup teliti, nah itu nanti kadang nilainya nggak penuh gitu ya. Makanya hati-hati kalau misalnya nanti Anda nulis persamaan. Tapi ini sudah tepat ya, ini sebetulnya sudah tepat. Jadi pergerakan ke atasnya Anda cari dulu waktunya. Waktunya itu dari yang horizontal didapatkan waktunya itu 30 mm dibagi kecepatan yang horizontal gitu ya. Kemudian nanti masukin ke situ sehingga nanti didapatkan sebentar. Itu betul ininya, satuannya. 1,5 kali 10 pangkat 25 meter. Benar nggak sih? Sebentar. Tapi itu satuannya benar kan? Kok hasil akhirnya Kok hasil akhirnya kali 10 pangkat 25 dari mana itu? Gede amat. Di atas ya di luar angkasa dong. Itu salahnya di mana itu? Min 16 dibagi masanya min 31. Berarti kan dia positif ini ya, yang angka 10-nya ini kan positif 15 ya, 10 pangkat positif 15. Kemudian ini min 6, sebentar, min 6 dibagi ini satuannya benar nggak? Kok sampai berkilo lebih dari mili itu ya? Siapa nih? Firdaus ya? Firdaus Ilham ini didapatnya 10 pangkat min 3 ya? Jadi ordernya milimeter kan ya? Ini kan 10 pangkat 25. Iya, Pak. Besar sekali ya? Besar sekali itu. Sampai di ujung galaksi kayaknya. Sampai di ujung galaksi. Min 3 ya harusnya ya. Min 3 ya. Coba 10 pangkat
min 16 dibagi 10 pangkat min 31. Terus yang sebelahnya itu kan 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat 7 ya. Nah, berarti iya ini jadi 10 pangkat 15. Kalau yang sebelah kanannya itu 10 pangkat min 13. Maka nanti ini 10 pangkat 2 ya, 10 pangkat 2. Ya, beda pangkatnya aja ya. 1,5-nya tepat tapi si pangkatnya beda. Kalau ini kan sampai ujung galaksi itu 10 pangkat 25 meter. Ya, ini apa namanya? Sedangkan ini kan elektron mah ukurannya ya itu nano ya, kecil gitu ya. Jadi ini ukurannya harusnya -3 ya milimeter seperti itu. Oke, ini di tempat saya sudah azan maghrib, mungkin di tempat kalian juga. Jadi hari ini kita tuntaskan dulu saja tutorialnya sampai nomor 4. Hari Rabu kita lanjutkan. Ya, hari Rabu kita lanjutkan nomor 5, 6 sampai tamat ya. Dan juga nanti kita ada review sedikit tentang usaha energi lah di hari hari Rabu nanti. Sebelum nanti hari Kamisnya kita masuk ke inverse dan momentum linear, impuls dan momentum linear. Jadi untuk impuls dan momentum linear silakan nanti kalau EduNext pekan 6-nya sudah dibuka, Anda lihat materi itunya ya, materi online-nya, materi video online-nya. Sama kalau Anda sempat untuk nonton video online yang tahun 2021, nah itu silakan diakses juga ya, supaya nanti hari Kamisnya kita bahas soal impuls momentum kita bisa langsung on seperti itu, karena memang kita mau nggak mau harus bergerak cepat. Oke, terima kasih. Saya inikan dulu, stop dulu recordingnya.